Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Materi kita pada kesempatan ini adalah faktor-faktor penghalang kewarisan. Kita lanjutkan. Dapat kita lihat yang pertama bahwa faktor-faktor sebagai penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan adalah karena beda agama, ya. Perbedaan agama itu sebagai salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan kewarisan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Usamah, ya, dari Usamah bin Zaid, annan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yarithul muslimul kafir wala yarithul kafirul muslim. Ya, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim. Ini adalah dasar bahwa beda agama itu adalah sebagai penghalang seseorang untuk mendapatkan kewarisan. Kemudian terjadi perbedaan pendapat, ya, tentang orang muslim mewarisi non-muslim. Seorang muslim mewarisi hartanya orang-orang non-muslim. Jumhur ulama dalam hal ini adalah jumhur ulama berpendapat bahwa orang Islam juga tidak mewarisi harta bukan orang muslim, ya. Orang muslim tidak mewarisi hartanya orang-orang yang non-muslim, ya, atau orang-orang yang murtad pada awalnya muslim kemudian dia keluar dari agama Islam, non-muslim, atau disebut dengan murtad. Kemudian sekelompok ulama dalam hal ini berpendapat bahwa boleh mewarisi harta non-muslim, ya. Seorang muslim boleh mewarisi harta non-muslim. Ini diantara pendapat Umar, ya. Pendapat di atas adalah pendapat Umar, kemudian Mu'az dan juga Muawiyah, dan juga diikuti oleh aliran Syiah. Berarti aliran Syiah juga mengatakan bahwa boleh mewarisi harta orang-orang non-muslim. Alasannya apa? Alasannya adalah dikiaskannya bolehnya laki-laki muslim menikahi ahlul kitab, ya. Alasannya dikiaskan berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 5 yang mengatakan bahwa laki-laki muslim itu boleh menikahi ahlul kitab, ya. Dari ayat itu maka dikiaskan juga seorang muslim boleh mewarisi hartanya orang-orang non-muslim. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian terhadap hartanya orang-orang yang murtad, ya, terhadap hartanya orang-orang yang murtad, juga terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama murtad, ya, semua harta yang diperoleh selama murtad itu diserahkan kepada negara, ya. Dalam hal ini adalah baitul mal, ya, baitul mal.
Kemudian ada pendapat dari Abu Hanifah, ya, dari pendapat Abu Hanifah, harta yang didapat sebelum murtad jika laki-laki diserahkan kepada ahli waris, ya, menurut Imam Abu Hanifah, harta yang didapat sebelum murtad, ya, jika yang murtad itu laki-laki, maka hartanya tetap diserahkan kepada ahli warisnya yang beragama Islam. Kemudian jika perempuan yang murtad, ya, jika perempuan yang murtad, harta itu belum bisa diwarisi, ya, belum bisa diwarisi sebelum wanita yang murtad itu mati, ya, sebelum wanita yang murtad itu mati atau bergabung dengan musuh, ya. Ketika yang murtad itu perempuan, kemudian yang murtad itu belum mati atau bergabung dengan musuh, maka hartanya itu tidak bisa diwarisi kepada saudara-saudaranya yang muslim. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan, yaitu pendapat aliran Zaidiyah, ya. Kemudian Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa tidak ada perbedaan antara yang murtad, baik laki-laki ataupun perempuan. Semua harta diserahkan kepada ahli waris setelah si murtad mati atau si murtad bergabung dengan musuh, ya. Ini pendapat yang mengatakan bahwa semua harta itu diserahkan kepada ahli waris, ya, baik itu laki-laki atau perempuan setelah si murtad itu mati atau bergabung dengan musuh. Kemudian ada pendapat Imam Malik dan Syafi'i bahwa harta si murtad itu diserahkan kepada negara, ya. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i bahwa harta orang yang murtad itu diserahkan kepada negara. Jika si murtad itu mati dalam peperangan, maka harta itu menjadi harta fa'i, ya. Fa'i itu adalah harta rampasan perang. Kemudian jika si murtad ini nanti kembali kepada Islam, maka hartanya itu dikembalikan kepada si murtad. Itu adalah pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Syafi'i. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, ya, sebagai penghalang kewarisan yang kedua adalah pembunuh, ya. Orang yang membunuh itu bisa menyebabkan terjadinya penghalang kewarisan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-qatil la yuras, bahwa pembunuh itu tidak berhak sebagai ahli waris. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, bahwa orang yang membunuh itu tidak bisa mendapatkan warisan. Kemudian ulama berbeda pendapat, ya, ulama berbeda pendapat tentang pembunuh sebagai penghalang kewarisan, ya, pembunuh sebagai penghalang kewarisan. Pendapat kuat, ya, pendapat pertama, pendapat yang terkuat di kalangan ulama Syafi'i, setiap pembunuh sebagai penghalang kewarisan. Semua pembunuh sebagai penghalang kewarisan. Ini pendapat terkuat daripada mazhab Syafi'i, ya. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat yang lemah, ya, juga dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa pembunuh secara hak tidak menghalangi kewarisan. Orang yang membunuh secara hak, ya, artinya yang diperbolehkan, maka tidak menghalangi kewarisan, ya. Kemudian ada pendapat dari Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa pembunuh yang disengaja yang menghalangi kewarisan. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuh sengaja saja yang menghalangi kewarisan, sementara pembunuh yang tidak disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja tidak sebagai penghalang kewarisan. Kemudian yang ketiga ada pendapat dari Syiah, ya, pendapat dari Syiah mengatakan
bahwa pembunuh yang disengaja saja yang bisa menghalangi kewarisan. Kemudian yang keempat ada pendapat Khawarij, ya. Ada pendapat Khawarij atau aliran Khawarij yang mengatakan bahwa pembunuh tidak menghalangi kewarisan. Nah, ini pendapat yang berbeda, ya. Bahwa pembunuh itu tidak menghalangi kewarisan. Orang yang membunuh tetap mendapatkan warisan. Kemudian ada mazhab Hambali, ya, Ahmad bin Hambal, ya, mengatakan bahwa pembunuh tidak secara hak dan melawan hukum menjadi penghalang kewarisan, ya. Pembunuh tidak secara hak dan melawan hukum menjadi penghalang kewarisan. Berarti membunuh tidak secara hak, berarti tidak secara hak, tidak pembunuh yang tidak diperbolehkan dan yang melawan hukum itu menjadi penghalang kewarisan, ya. Jadi ketika tidak melawan hukum kemudian secara hak, maka dia tidak menjadi penghalang kewarisan. Berarti menurut Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, membunuh yang secara tidak hak dan melawan hukum itu sebagai penghalang kewarisan. Kemudian ada ulama Hanafi mengatakan, mazhab Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah, ya, mengatakan pembunuh yang dikenakan sanksi kisos, ya. Pembunuhan yang dikenakan sanksi kisos yang menjadi penghalang kewarisan. Itulah perbedaan ulama tentang pembunuh itu sebagai penghalang kewarisan. Mudah-mudahan materi singkat ini bermanfaat. Pada intinya, sebagai penghalang kewarisan itu ada dua. Yang pertama adalah beda agama, ya. Namun dalam masalah beda agama, ulama masih ikhtilaf, ya, tentang orang yang muslim, ya, orang yang muslim boleh atau tidak mewarisi harta orang-orang yang non muslim. Kemudian yang kedua, penghalang kewarisan adalah pembunuh. Pembunuh juga ulama ikhtilaf, berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan pembunuhan yang disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja, kemudian ada pembunuhan yang dikenakan sanksi kisos, ya. Jadi itulah diantara penghalang-penghalang kewarisan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.